Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang dari mana banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara kan tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi saudara-saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Dan saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga. Selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, shalom Kingdom Netizen. Shalom ya. Sukacita sekali berjumpa lagi melalui ibadah online yang kita selenggarakan. Saya juga menyapa daripada GBI Rock Kria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, dan juga GBI Rock Kria Solo. Juga keluarga besar GBI Rock dimanapun berada. Senang sekali kita bisa sekali lagi beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita umat Tuhan, sebab bukankah hanya itu yang kita punya saat kita menghadap Tuhan. Kita membawa hati kita dengan tulus murni untuk masuk dalam kehadirat-Nya yang suci. Loelaya siandara lamu
dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi bersama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ilowele asyandara lamu, surga bumi, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Ini yang kami punya Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan mari semua angkat suaramu bilang, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Kau Allah semesta alam. Oh, Kau yang kudus. Amen. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Sujud menyembah, segenap hati bersujud. Naikkan angkat suara, oh, dengan hati yang rindu, segenap ketulusan di hatiku. Kami menyembah, oh, Shuine dare pokara moya sando. Nei oh ya sei ne lawanaya. Iloe ile pangaya serepa. Oh Elohim, Elohim, worship you, oh God. We honor you, respect,
respect to your name. Layasa pakarala buyasa. Woo! Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am, here I am, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God, my only God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh Jesus, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that. Oh, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. One more time, sing it. Here I am to worship. We come to bow down before your throne, Lord. We're altogether lovely, altogether worthy. Whoa! So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, you are so wonderful in our soul. Oh God, yes, you are so wonderful in our lifetime. Oh Jesus, Tuhan Yesus sayang, biarlah kami jangan sampai berhenti kagum akan Tuhan. Biarlah debaran di hati kami ini. Setiap kali kami merasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menyegarkan kami, hadirat-Mu yang membuat kami yang bodoh ini boleh bertumbuh makin bijaksana.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami tidak pantas sesungguhnya, namun Engkau yang memantaskan kami. Terima kasih Tuhan. Lebih dari semua pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami, lebih daripada semua orang menyebalkan yang Tuhan izinkan kami temui, semua itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan saat kami ada dalam hadirat Tuhan. Hamba-Mu berdoa bersama semua putra-putra yang ada di studio ini ya Tuhan. Biarlah sungguh semua yang sedang mengikuti ibadah online bersama ini boleh merasakan Dikau. Mereka merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Mereka merasakan kesedihan mereka dihibur. Mereka merasakan ada kekuatan yang baru. Dan hamba-Mu ini hanya alat Tuhan. Urapilah hamba-Mu supaya becus sampaikan firman Tuhan tepat sasaran, sesuai isi hati Tuhan saja. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapilah, supaya kami ini layak disebut murid Kristus. Sebab kami sungguh-sungguh berjuang untuk menyangkal diri, memikul salib, dan bergerak, berbaris berderap, mengikuti Kristus. Kristen kami tidak stagnan, kami tidak diam di tempat, tapi kami bergerak, bekerja nyata, berkarya nyata, permuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sambut firman Tuhan, baik yang di studio, di rumah, dimanapun berada bersama, katakan amin, 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 amin. Shalom Kingdom Netizen. Saya akan lanjutkan firman Tuhan yang kemarin bertajuk March for Christ, bagian yang ketiga. Kita ini harus berbaris berderap umat Tuhan. Ya, firman Tuhan berulang kali mengatakan bahwa analogi, perumpamaan mengenai hidup ini bukan piknik, tapi peperangan rohani umat Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita beberapa kali disebut sebagai prajuritnya Kristus. Ya, kita ini the army of God. Jadi umat Tuhan, kalau seorang Kristen itu hidupnya tidak bergerak, berarti dia itu mati. Mungkin KTP-nya Kristen atau agamanya Kristen, bahkan mungkin pernah dibaptis. Tapi jelas dia bukan pengikut Kristus yang sejati. Karena pengikut Kristus yang sejati umat Tuhan kehidupannya pasti dinamis, kreatif umat Tuhan. Terus bersama Tuhan, bikin sesuatu. Ya, jenis orang seperti ini mau tipe karakter merah, hijau, kuning, ungu, atau plekmatis, kolerik, melankolik, sanguin umat Tuhan. Tapi mau apapun latar belakang karakternya, dia akan movement, dia akan bergerak, dia akan lakukan sesuatu. Sebab apa? Sebab itu natur atau ciri khas orang yang sayang. Ya, dunia berkata makan tuh cinta. Sekarang cinta gak bisa dimakan Pak, gak bisa hanya nikah berbekal cinta. Tuhan, ketika orang bijak berkata bahwa aku mencintaimu, ya, sehingga sampai dunia ini jengkel, gemas karena tuh makan tuh cinta, gitu saudaraku. Mending cari yang kaya, jangan cari cinta-cintaan. Saudaraku, saya kasih tahu, itu pasti pahit, hancur, luka hati, dikarenakan ada orang yang menjelek-jelekkan nama baik cinta. Ya, makanya John Bon Jovi juga pernah bilang kan, darling, you give love bad name. Kamu jelek-jelekin cinta, kenapa? Karena cinta bisa dimakan umat Tuhan, sungguh. Ya, orang kalau sungguh true love, cinta, dia akan kerja, dia akan gerak, dia nggak mungkin diam terus. Dia akan pastikan keluarganya umat Tuhan itu terpelihara dengan baik. Dia akan mengusahakan senyum di wajah istrinya, di wajah suaminya, atau ya dia akan bekerja sungguh, minta diurapi Tuhan untuk bikin sesuatu sehingga anak-anaknya bersuka cita. Keluarga besarnya jadi berkat. Itu kekuatan cinta. Jadi kalau memang cinta terus gak ngapa-ngapain, maunya minta terus, nah itulah namanya bukan love but lust, hawa nafsu. Jadi jangan sebagai pengacara pembela cinta, ya,
Jangan mencemarkan lagi nama baik cinta. Ya, sungguhan. Jadi hati-hati kalau ngomong seperti itu. Kalau cinta sungguh-sungguh, tidak mungkin diam saja. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita kemarin sedang membahas, saudaraku, ya. Mengikut itu artinya bergerak. Iya dong, mengikut, to follow. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menyebalkan menurut saya. Kalau orang Kristen hidupnya membosankan. Membosankan buat diri sendiri itu sudah merupakan suatu kesalahan. Yang paling gagal paham adalah kalau sampai hidupnya juga menyebalkan buat orang lain. Nah itu dia gagal paham umat Tuhan. Jadi kita bisa beragama Kristen tapi belum tentu disebut pengikut Kristus atau Kristen sejati. Karena Tuhan bilang setiap orang yang mau, kemarin sudah saya bahas mengenai mau ini, thelo, ya. Mau kehendak terlebih dahulu. Kehendak ini diwujudkan melalui movement atau pergerakan. Mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Kemarin saya sudah sampaikan mengenai menyangkal diri. Ya. Beberapa orang japri saya berdoa supaya mereka menangkap intisari daripada khotbah menyangkal diri kemarin. Karena beberapa berkata kepada saya malah justru yang paling berkesan mengenai ilustrasi Indominya. Oh my goodness, umat Tuhan ya. It's okay. Saya tetap berdoa supaya kamu ngerti kunci atau intisarinya. Nah, saya akan sampaikan mengenai memikul salib. Memikul salib setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Memikul salib. Take up his cross daily. Take up his cross daily. Nah, saya akan sampaikan demikian sebelum kita ini maju lebih lagi, lebih dalam lagi umat Tuhan. Ya. Kalau konsepnya Allah berinkarnasi menjadi manusia dan harus ada anak domba sempurna yang dikorbankan sekali untuk selamanya menebus dosa umat manusia, ya, sebab dosa masuk karena kesalahan satu orang dan karena satu orang juga anugerah Tuhan turun atas hidupmu dan hidupku umat Tuhan. Kalau konsepnya seperti itu, saya tanya umat Tuhan, pernahkah kamu berpikir, perlunya apa Tuhan Yesus memikul salib? Jawab. Loh Pak, mana ada pendeta tanya seperti itu? Ya saya nggak ngerti, karena ini yang ditanyakan Roh Kudus di jiwa saya umat Tuhan. Nah latar belakang saya mikir seperti itu apa? Seperti ini. Dia dihajar, difitnah, dicambuk berkait besi, saudaraku, yang mengoyak punggungnya. 40 kurang 1, karena menurut mitos, kalau 40 pasti mati umat Tuhan. Kalau 39, setengah mati. Nah, mereka sukanya setengah mati bikin seperti itu. Ya. Jadi semalam-malaman Tuhan Yesus seperti itu dengan darah mengucur keluar terus, saudaraku pasti sudah tak berdaya. Tenaga energi sudah menguap, bocor saudaraku. Oke, nanti dia akan di kayu salib, mati buat kita. Tapi saya tanya, kenapa Tuhan Yesus harus memikul salib? Siapa yang mengharuskan? Kamu, saya, apalagi. Gak mungkin. Ya, pemikirannya seperti ini loh. Kita menempuh Via Dolorosa, kalau saya tidak salah, maafkan saya, 1,4 atau 1,6 kilo ya. Ya nanti pasti ada orang meralat saya, biasanya japri. Ini pindah dari sini ke sana sudah pasti mati. Terus kenapa pikul salib? Kenapa? Ya. Pada waktu prajurit Roma tendang dia. Duk! Pikul itu salib. Yesus lihat. Gak mau. Terus mau apa umat Tuhan? Tak pukul. Udah dari kemarin. Tak cambuk lagi loh. Silakan. Tak bunuh kamu. Iya. Orang sudah pasti mati kok umat Tuhan. Nanti di sana sudah pasti mati. Berbeda kalau kamu pikul salib, ya nanti di sana nggak jadi. Kan nggak. Karena rencana Tuhan harus tergenapi. Tapi saya curious, saya kritis terhadap kenapa harus memikul salib. Harus disalibkan iya, itu rencana Tuhan. Tapi kenapa Kristus harus memikul salib? Karena kalau tidak bisa sekalipun, saudaraku, karena nanti di ujung sana, toh prajurit Romawi juga akan suruh Simon dari Kirene. Karena dia sudah nggak berdaya lagi. Dan bayangkan,
Beliau pikul salib itu sampai tidak berdaya dan orang Romawi suruh Simon dari Kirene karena sudah memperlambat tempo. Mereka pengen cepat ini selesai dan pulang ke rumah lihat Piala Dunia atau apa, saya nggak ngerti. Ya. Kalau nanti di ujung tetap seperti itu suruh orang, kenapa nggak dari awal? Ini lebih cepat ini kalau kita tetap dia dilemparin, tetap dia diludahin, disiksa, tapi dikasih gerobak saja. Udah lemes kayak gini kok. Dan hebatnya, Tuhan kita tetap bersikeras memikul salib. Kira-kira, can you imagine pesan apa? Pesan apa yang beliau, sang raja di atas segala raja ini, mau kasih sama kita, anak-anaknya ini, pada waktu kita mengerti kebenaran firman ini, umat Tuhan? Ya, Kristus Yesus Tuhan, sang raja sedang berikan teladan. Karena dia tahu, belasan, puluhan, ratusan, ribuan tahun setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan beliau, ya, akan ada hamba Tuhan mungil kecil yang masih belum siapa-siapa, tapi sayang banget sama Tuhan, Kalefover Bintoro, akan khotbah seperti ini, umat Tuhan. Dia kasih teladan. Mati yang tidak sekedar mati. Dia pasti mati kok. Tapi dia pikul salib, saudaraku. Dia mau kasih teladan. Teladan seperti ini bahkan susah dipikirkan oleh orang yang dimuridkan langsung, dididik oleh Yesus Kristus Tuhan. Petrus misalnya. Tapi toh sesulit apapun. Kalau anak pasti cepat atau lambat. Kita berharapnya cepat atau cepat. Kita tidak berharap lambat dan lambat. Tapi cepat atau lambat, pasti mengerti. Buktinya mana? Ini 1 Petrus 2, 20, 24. Saya bacakan buat saudara. Saya nangis ketika pertama kali dibukakan Tuhan ini. 1 Petrus 2, 20 sampai 24. Sebab dapatkah disebut pujian? Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab walaupun di rumah saya minta jangan lelet, jangan lemot ya, dibuka Alkitabnya, kitab sucinya, gadgetnya dibuka, saudaraku ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini saya tahu seringkali dipakai untuk kita KKR, ya, atau berdoa menyembuhkan orang yang sakit, umat Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saking hebatnya dulu ada masa KKR di mana saya sama Agung itu kenal Tuhan, saudaraku, sekitar 21 tahun yang lalu. Itu KKR terus di mana-mana, umat Tuhan ya. Seorang pendeta Julius Isa yang saya sangat hormati bercerita mengenai seorang pendeta yang menggebu-gebu berdoa dalam bulir-bulir, Tuhan Yesus kamu sembuh, saudaraku, orangnya sembuh. Dan semua protes, Pak keliru Pak, firmannya bilur bukan bulir. Lalu beliau bilang, bulir saja sembuh, apalagi bilur, saudaraku ya. Pendeta dilawan sulit sekali ya. Jadi umat Tuhan, lihatlah, Petrus akhirnya paham. Petrus orang yang sama yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia akhirnya paham. Itu semua ya dibikin gurunya untuk jadi teladan, umat Tuhan. Nah begini, ya, kita ini dipanggil untuk menaklukkan dunia. Bukan hanya bertahan, bukan. Untuk menaklukkan dunia, umat Tuhan. Kita ini kados, dikhususkan, dipisahkan, umat Tuhan. Ya, makanya namanya umat pilihan. Jadi kira-kiranya kalau orang belum kenal Tuhan itu memikul salib atau menderita itu modelannya seperti apa? Nah, kalau murid Kristus itu seperti apa? Itu yang pengen dikasih Tuhan lihat.
sama dunia ini. Jadi rupa-rupanya kamu dan aku itu serupa etalase. Ya, ruang pajang untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, ketika kita berbicara mengenai menyangkal diri, maka ini adalah suatu penderitaan yang internal. Menyangkal diri, ya, di dalam. Kadang orang kalau lihat sekilas nggak ngerti yang terjadi di dalam diri saya apa. Misalnya sebetulnya saya malas recording ibadah hari ini misalnya. Anak-anak saya nggak tahu. Baru ini aja tahu kan. Tadi sebenarnya saya malas. Ini internal. Ini internal umat Tuhan. Ya, saya tergoda sekali. Oleh karena banyaknya kuota orang bodoh yang saya hadapi hari-hari ini. Ya, bukan kamu loh pasti kan. Pak, jangan kasar. Lah kalau bodoh mau sebut apa? Kurang pintar. Aneh kamu tuh. Saya tadi sudah mau telepon, masa gue Ferry apa besok aja. Ini internal. Ya, sampai saya ngomong seperti ini baru mereka tahu. Tadinya nggak ngerti umat Tuhan. Ini menyangkal diri. Jadi ketika saya mau menuruti daging saya no. Kehendaknya yang lebih penting. Kamu mau ngapain? Mau mellow time? Ya, gerimis-gerimis, duduk di pojokan, main lagu sedih. Terus ngomong apa? Enggak usah. Enggak, no. Ini menyangkal diri umat Tuhan. Semua proses ini internal di dalam. Kalau enggak cerita, enggak ada yang tahu. Tapi memikul salib. Memikul salib, Tuhan kasih teladan. Sebab ketika kamu menangani penderitaan dengan memikul salib, semuanya lihat umat Tuhan. Amin. Yesus Tuhan kita diarak dalam keadaan payah sekali. Payah sudah. Gagah sekali. Dia enggak mengeluh. Dia ngomong, no, tidak, saudaraku. Ketika menderita, dia berdiam. Dia dicaci maki enggak balas sama Tuhan. Dia mau itu, kamu sama aku lihat. Sebagai teladan. Jadi ketika menyangkal diri, itu internal. Enggak ada, hanya Tuhan yang lihat. Tapi pas pikul salib, semua lihat. Ini proses yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Memang beliau mau pamerkan sama dunia. Wow. Yang paling ngeri buat saya ketika Tuhan bukakan ini adalah tiba-tiba terlintas satu nama ini yang saya percaya dicetuskan oleh Roh Kudus di benak saya. Bapak Ayub umat Tuhan. Wah. Bapak Ayub itu umat Tuhan. Pada waktu mau dipamerkan sama dunia. Bukan kekayaannya. Penderitaannya. Dia kanker kulit stadium 6,5 mungkin. Gatal sampai harus pakai beling pecahan kaca. Digaruk umat Tuhan. Teman-temannya datang dari jauh. Lihat dia. Begitu lihat speechless. Gak bisa ngomong apa-apa. 1 minggu cuman meratap. Saking ngerinya lihat Ayub. Itu pikul salib umat Tuhan. Tuhan Yesus mau kita kasih lihat dunia. Tuhan Yesus mau kasih lihat kalau orang dunia itu menderita, sikapnya seperti apa. Ngumpat, suka nyakiti orang lain. Ya, kalau kita menderita, maka kelegaan akan terjadi kalau kita bikin orang lain lebih menderita lagi. Itu dunia ajarkan. Jujur saya mengakui, walaupun saya udah bertobat, ngumpat itu saya tidak mengerti. Ngumpat itu tidak menyelesaikan masalah. Ngumpat itu biasanya memperkeruh suasana. Tapi memang ada sedikit kepuasan ketika mengumpat, saudaraku. Ketika sedang menderita, ya, lalu kita, donat atau badut kamu atau apa, yang paling sopan jangkrik gitu, saudaraku ya. Tapi toh itu tidak apa. Yang hutang tetap hutang, ada yang hutang ngumpat lunas, saudara enggak ada kan? Jadi Tuhan sedang kasih tunjuk sama dunia ini. Ketika anak-anakku katanya dalam penderitaan memikul salib, kamu akan lihat dia kayak apa. Mirip siapa? Ayub. Lihat Ayub anakku. Ya. Dia tidak berkeluh kesah. Dalam hal ini Ayub berkata benar di hadapan Tuhan. Wow, Ayub bilang gitu. Ya. Siapakah aku ini
Orang macam apakah aku ini? Apakah hanya mau terima yang baik dari Tuhan? Terpujilah Tuhan. Saudaraku, inilah sikap yang Tuhan rindu kita lakukan. Dan beliau minta kita lakukan ini setiap hari. Pikul salibmu setiap hari. Nah, saya akan jelaskan singkat. Kira-kira ada 4 salib yang harus kita pikul setiap hari umat Tuhan. Ada 4 jenis penderitaan yang pada saat kita mengalaminya, ya, engkau dan aku tidak boleh gagal faham. Engkau dan aku yuk bahu-membahu, saling bergandeng tangan, saling menguatkan, supaya kita berhasil berikan good perform. Bahasa gamblangnya, pamer sama dunia. Dengan itikat yang holy, yang suci. Pamer apa? Nih loh anak Tuhan. Kalau menderita itu sikapnya beda. Ya, ya, sungguh saudara. Ya, ya namanya anak saya yang ingat ya ini saudara. Ada jenis anak-anak umat Tuhan, ya, baru jatuh sedikit, nangisnya setengah hari. Nangis saudara, ya, nangis saudara. Nangis saudara ya. Suatu kali Obaja putra saya main sepeda, pulang saudara. Sini darah semua saudara. Hanya karena darah nggak keluar ke depan sini, ke belakang dia nggak ngerti itu darah. Ya, darah semua. Saya sampai lihat, oh ya ampun Tuhan. Saya peluk dia. Kenapa? Jatuh dari sepeda. Kenapa tidak kasih tahu? Takut. Saudaraku, nggak sakit kepalanya, sakit, baru nangis. Ketika saya kasih lihat dia kaosnya, saudaraku berdarah semua, baru nangis. Nangisnya seperlunya. Saya bilang, udah, kasih air minum air hangat. Saya kasih dia obat, saudaraku, sudah tidak nangis. Saudara tahu, hati saya bangga minta ampun. Sudah diampuni tetap bangga, teman-teman. Saya, anakku kuat. Ya, tahan sebentar ya. Saya kasih dia tayo cing, saudara. Saudara yang ngerti itu perih sekali. Ya, saudaraku, ternyata ada sedikit sobek sedikit yang tidak perlu dijahit memang, saudaraku ya. Mama saya ajarkan kalau nggak lebih dari 4 cm nggak usah dijahit-jahit, saudaraku ya. Mama saya rock and roll sekali ya. Kali dia tuh nyos, saudaraku. Dia berkelit, saudaraku. Anak yang lain baru dikasih nangis, saudaraku. Saya bersyukur anak-anak yang besar di bawah atap rumah kami, termasuk putri saya kandung, Queen, saudaraku. Dan itu gimana? Hati saya, ya. Kalau pas terima kebaikan, tidak berhenti-hentinya memuji Tuhan. Pas tertimpa kemalangan menderita, berkeluh kesah seperlunya saja. Wah, hati Bapak ini bangga. Itu ajarannya. Nah, saya tiba-tiba, jangan-jangan Bapak di surga juga sama. Ya. Jadi ketika kita ini menerima berkat kebaikan, wah kita langsung mulutku penuh dengan pujian. Ya, nggak berhenti-hentinya, bersaksi cerita, sukacita seru, terima kasih Tuhan. Begitu kena luka hati, begitu tertimpa kemalangan menderita, saudaraku, seperlunya saja. Nggak usah kamu kasih Instagram, nggak usah kamu kasih Facebook, Twitter, kemana-mana ceritain, kamu tahu nggak, Mas Agung begini kemarin, nggak ada perlunya. Itu sama sekali nggak keren umat Tuhan. 4 penderitaan atau 4 salib yang kita harus ini sudah saya sampaikan dengan cepat. 1, menderita kenapa? Melawan dosa. Oh iya. Melawan dosa itu menderita umat Tuhan. Maafkan saya. Ada suatu hari di mana saya sudah bertobat mengikut Tuhan, saudaraku, saya jalan di Legian, Bali. Legian. Hidung saya ini mengendus sesuatu yang familiar sekali, saudaraku. Ya, bau kanubis. Enggak tahu, terserah. Daun 5 jari, Tuhan. Ya. Itu seperti kalau perempuan hamil terus bayangin mangga muda atau rujak. Itu bisa ini saudara ya. Bahasa Ibraninya kemecer, kemecer. Kemecer saudaraku ya. Saudaraku, rasanya itu sekali ini aja please. Dan itu ada anak muda yang pakai rambut ini. Murah ini. Barang bagus, ayo bang, beli bang. Sepersekian detik, Tuhan. Sepersekian detik. Ya, saya tidak hanya menyangkal diri, tapi saya merasa menderita umat Tuhan. Kenapa ikut Tuhan susah sekali? Kan ini nggak nyakiti siapapun. Malah saya memberkati penjualnya kan. Dan hukum belum seketat sekarang ini.
Belum seketat sekarang, saudaraku. Yang sekarang ini kalau ketahuan dihukum mati loh, umat Tuhan ya. Jadi kita ini menderita melawan dosa, umat Tuhan. Kalau ada orang bilang dosa itu nggak enak kok makan terus. Ya, kita dosa itu melawan dosa itu menderita, dan itu setiap hari. Pertarungan ini setiap hari. Yang kedua, menderita karena peperangan rohani. Saudaraku, kadang ada suatu masalah ya, itu nyakiti kita, membuat kita menderita. Kalau kita pikir lagi nggak masuk akal, ini kok bisa seperti ini ya? Maka saya akan tahu bahwa peperangan rohani itu real. Ya, Efesus 5 berkata peperangan kita sekarang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara yang jahat. Ini real. Makanya di masa penyakit sampar merajalela seperti sekarang ini COVID-19, terus berdoa umat Tuhan. Berdoa. Kita ini GBI, betul. Kita ini karismatik umat Tuhan. Enggak apa-apa. Enggak usah merasa bersalah. Yang penting kamu doa kenal Tuhan, baca firman. Jangan sampai enggak baca firman. Tapi kita ini memang menengking segala sesuatunya. Kita ini jago tengking umat Tuhan. Mama saya nyamuk aja ditengking. Nyamuk ditengking. Saudaraku. Ya, tapi apa? Nggak usah bilang, itu nggak biblical, nggak nyakitin siapapun kok umat Tuhan. GBI, ya kan? Semua ditengking. Saya pikir ada baiknya. Pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Ya, tutup bungkus darah Yesus, enyah kau, COVID-19. Enggak masalah, saudaraku. Tapi intinya apa? Peperangan rohani itu nyata. Peperangan rohani itu nyata, umat Tuhan. Ya, jadi kita harus kuat setiap hari. 3. Kenapa kita menderita? Karena dimusuhi dunia ini, umat Tuhan. Ada putri rohani kami yang selalu kami doakan saat ini di Jakarta. Dia kerja di suatu tempat yang basah. Bukan artinya dia seperti by watch, saudaraku ya, bukan. Tapi dia di BPK, ya, Badan Pengawas Keuangan Negara. Itu basah karena ladang korupsi yang strategis, umat Tuhan. Dia cerita betapa dia itu dijauhin, dinyinyir, dimusuhin. Karena kalau mau ambil atau korupsi uang itu sejumlah berapa M, itu butuh 6 tanda tangan. Dan dia tidak pernah mau. Akibatnya dia dimusuhin. Karirnya serasa dihambat, umat Tuhan. Menderita tidak menderita. Petrus ngerti betul rasanya. Dia bilang tadi kan, kalau kita ini menderita karena berbuat salah, apa itu bisa disebut pujian? Ya, mana ada orang maling ayam terus dipukuli kampung, terus maju di altar gereja berkata, saya susah sekali ya ikut Yesus ya. Saya habis dianiaya karena nama Tuhan. Saudaraku, itu bahasa Caleb Bintor adalah gundulmu. Ya, maafkan saya, saudaraku. Jangan sembarangan. Kamu kalau jenis kayak gitu ketemu Petrus, dipotong telinganya, umat Tuhan. Sungguhan. Bisa dipotong telinganya. Jangan main-main sama Petrus, umat Tuhan. Ya. Jadi Petrus bilang, ini salahmu sendiri kok. Bisa disebut apa? Tapi kalau kamu berbuat baik, kamu menderita. Petrus bilang, baru itu anugerah Tuhan kita. Yang keempat, kenapa kita menderita? Kita menderita karena bertumbuh ke arah Kristus, umat Tuhan. Ya. Nah, kalau big boss aja, kalau Tuhannya, kalau gurunya saja menderita, masa kita hidup enak-enak terus? Saya nggak bilang loh ya, lalu kita sengaja yang lainnya makan nasi enak, lalu kita makan nasi basi. Enggak, saudaraku. Tapi saya kasih tahu umat Tuhan. Kalau kita ini iring Kristus betul-betul, ya, tidak mungkin kok dunia sayang kita. Tidak mungkin. Yesus bilang, dunia ini akan membenci kamu. Sebab kamu anakku, katanya. Tapi berdirilah kuat. Sebab sebagaimana aku dianiaya, kau juga akan dianiaya. Berdirilah kuat dalam iman. Anugerah Tuhan akan turun. Amin, umat Tuhan. Ya, jadi saudaraku, marilah ada suatu bangkit dalam diri kita nih, roh yang gagah, roh yang sayang Tuhan, roh yang gak cemen, ya. Perkataan anak saya Agung, gak embel gedes gitu kekristenannya, ya. Jadi one take,
valid umat Tuhan. Bisa dipegang, accountability, bisa diandalkan umat Tuhan. Ada satu ilustrasi yang melintas di benak saya umat Tuhan ketika dalam masa John Wesley, Metodis itu dia terkenal menginjil. Saya nggak berbicara mengenai doktrinnya, tapi dia sungguh-sungguh penginjil umat Tuhan. Dan ada suatu kisah mengenai ada 2 minggu, ya, dia tiba-tiba naik kuda 2 minggu terus dia mikir umat Tuhan, kok hidupku terlalu enak ya 2 minggu ini. Nah ini orang unik sekali umat Tuhan. Lalu Wesley masuk ke perkampungan yang paling keras menentang Kristen, saudara. Dan dia berkhotbah di sana mengenai Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Lalu ada 2 batu bata melayang, saudaraku. Ya, swing, yang satu nggak kena, yang satu kena, saudaraku. Pala pok, saudaraku. Dia senyum. Ini orang sinting, saudaraku ya. Dia senyum, dia bilang, gini baru betul. Ini baru betul, katanya, saudaraku. Saya tentunya tidak mengharap lalu terus nyuruh kamu naik kuda, apalagi itu sulit juga sekarang saudaraku ya. Enggak, saudaraku. Tapi pada waktu kita kerjakan hal bagus, kita wartakan Injil kebenaran, itu pasti dunia dan iblis tidak akan suka. Maka ini artinya, kamu mau ikut Tuhan Yesus? Sangkal dirimu, ya. Pikul salib setiap hari, ikut Kristus. Haleluya. I have decided to follow Jesus, no turning back. Amen. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. Singing the cross before me, the cross before me, the word behind me, no turning back, no turning back. The cross for me, the word behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Inilah jalan yang guru kami ajarkan untuk kami hidupi. The path of God's warrior. Suatu hari kelak kami bayangkan kami akan jumpa dengan kakak kami Petrus ya Tuhan. Dengan para pendahulu kami, nenek moyang iman kami. Mereka dipenggal, disalib, digergaji. Mereka mengemban kehormatan untuk menderita. Di mana di zaman sekarang kami hidup ini, tidak banyak lagi yang seperti itu. Tapi paling tidak, suatu hari kelak ketika kami jumpa dengan nenek moyang iman kami boleh tengadahkan wajah kami dengan normal, tidak tertunduk. Kami boleh pantas menyebut mereka sebagai saudara kami. Kami rindu melihat mata mereka bangga. Our little brother. Oh Tuhan Yesus sayang. Tidak ada seorang pun di dunia ini suka menderita, tidak ada.
Tapi toh penderitaan itu tidak bisa diingkari, sebab penderitaan adalah tanda manusia hidup. Maka biarlah kami berbijaksana dalam hidup ini. Kalau memang toh penderitaan tidak bisa dihindari, biarlah kami ditemukan terhormat, gagah. Sebab kami menderita bukan karena kecerobohan kami. Kami menderita bukan karena kami maling. Kami menderita bukan karena tipu orang. Kami rindu seperti Kristus, tipu gak ada di mulutnya. Kalau memang harus menderita, biarlah kami menderita seperti Kristus, sebab kami memikul salib kami setiap hari. Kami tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Kami berbuat baik. Kami mengisahkan kebaikan Tuhan dan mewartakan Injil Kerajaan Allah. Kalau itu harus mendatangkan penderitaan dalam hidup kami, kami akan bangga dan bersuka cita karenanya, umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berharap kita sudah siapkan sesuai instruksi mengenai ibadah online, yakni mempersiapkan daripada perjamuan kudus. Saya mohon setiap rumah ya, roti dan anggur disiapkan. Haleluya. Mari saudaraku, bangkit berdiri semuanya di rumah masing-masing. Mari kita lakukan dengan cara yang betul, yakni iman dan sikap hormat kepada Kristus Yesus. Angkat roti dengan tangan sudah tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, umat yang punya nyali, yang bersungguh hati sayang sama Tuhannya. Percayakah saudara kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan umat Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Angkat suaramu, bilang terima kasih Tuhan. Kasih setianya tak pernah tinggalkan kita. Kami bersyukur Tuhan, sungguh bersyukur. Hidup mengenal Engkau. Bapa, kami mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang setia, yang sudah dengan taat mengirimkan daripada persembahan persepuluhan, juga persembahan syukur, dana diakonia dan juga dana misi. Kau Tuhan yang hidup, biarlah Tuhan memberkati kami semua yang taat, sehingga sungguh-sungguh perjanjian berkat daripada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub itu pantas Tuhan dikaruniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk nama Tuhan Immanuel. Kau tidak pernah melupakan apalagi meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan, oleh karena hambanya ini dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari dengan sopan saya ajak angkat kedua tangan tinggi ke atas. Terima dan amin karena doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada, diberkati Tuhan.
Diberkatilah bisnis usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah semua yang kita perjuangkan dalam takut akan namanya yang suci, direstuinya berhasil. Biarlah anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus, itu boleh menjadi milik pusaka kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Jangan jemu jadi orang baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kami Officer Rock Gria Jogja akan membawakan Rock News untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mendapatkan rekaman khotbah gereja ini, saudara bisa menghubungi Ibu Fani. Pertemuan Messianic Community dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus bisa menghubungi full timer atau officer di nomornya masing-masing. God bless you. Nah, Bapak Ibu, baptisan air di gereja ini akan diadakan kembali pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri Anda, jangan lupa kita ada kelas katekisasi baptisan air yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober setelah ibadah umum selesai. Oleh karena itu jangan lupa ya, ikuti katekisasi. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri untuk dibaptis, jangan lupa kita masih membuka pendaftarannya sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Oktober. Oleh karena itu, segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ibu Briana. Untuk persepuluhan dan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening di sini. Ibadah minggu diadakan secara offline dan online. Ibadah offline diadakan setiap hari Minggu jam 10 dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada saya di nomor di samping saya. Sedangkan ibadah online setiap hari Minggu jam 10 di channel YouTube gereja.
Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Parakan, dan GBI Rock Gria Solo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Robi Kurniawan Susanto pada tanggal 20 Oktober. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kau istimewa, kami sambut dengan penuh cinta. Cintailah Tuhan, Cintailah keluargamu. cintailah penduduk-penduduk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.